Langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Pernah ngerasa pusing nggak sih nyari info valid di tengah lautan internet yang super luas? Nah, hari ini kita bakal ngebangun semacam pola pikir detektif digital yang profesional. Caranya, kita bakal kupas tuntas yang namanya Open Source Intelligence, atau gampangnya sering kita sebut OSINT. Percaya deh, nguasain konsep ini bakal benar-benar ngerubah cara kalian ngumpulin dan nganalisis data selamanya. Buat nyampe ke level ahli, ada beberapa hal seru yang bakal kita obrolin. Kita bakal mulai dari ngelurusin mitos-mitos soal OS Intent, terus ngintip dari mana aja sih sumber data global itu berasal. Habis itu, kita bakal nyelam bareng ke dalam Deep Web, dan terakhir ngebahas 5 langkah krusial dalam siklus intelijen. Oke, kita masuk ke langkah pertama banget nih. Biar nggak salah kaprah, kita harus ngebersihin pikiran kita dari adegan-adegan detektif peretas ala film Hollywood dan nentuin batasan yang jelas soal apa itu OSINT. Intinya gini, OSINT itu murni 100% tentang manfaatin informasi yang emang udah jadi milik publik. Informasi yang legal buat diakses siapa aja. Jadi, fokus utama kita itu murni di kemampuan analisisnya. Gimana cara kita ngerangkai informasi-informasi publik tadi untuk ngejawab suatu pertanyaan, dan bukan tentang gimana caranya dapat akses ke tempat yang terlarang. Perbedaannya tuh bener-bener sejelas hitam dan putih loh. Kalau kalian sampai harus nebak password orang, ngehack sistem, nyuri data pribadi, atau bahkan ngelakuin manipulasi psikologis tingkat tinggi yang melanggar hukum buat dapat info, nah, stop. Itu namanya bukan OSINT lagi, itu udah masuk ranah ilegal. OSINT itu bener-bener main bersih, patuh hukum, dan sepenuhnya manfaatin apa yang udah terbuka. Nah, karena sekarang kita udah sepakat, kalau mainnya harus legal, pertanyaannya, kemana dong kita harus nyari datanya? Jangan salah, sumber data global kita ini luar biasa luas. Kalau dengar kata data publik, mungkin yang kebayang langsung media sosial kan? Padahal spektrumnya jauh melampaui cuitan viral atau postingan foto aja. Kita ngomongin segalanya, mulai dari koran-koran jadul, siaran radio, direktori resmi pemerintah, sampai ke observasi komersial kelas berat kayak citra satelit berbayar atau laporan tren pasar. Jangkauan sumber datanya itu benar-benar nggak ada habisnya. Tapi kalau cuma ngandelin mesin pencari biasa, kalian cuma bakal dapat secuil dari apa yang sebenarnya ada. Makanya, kita harus berani nyelam lebih dalam ke area yang nyimpen harta karun sesungguhnya. Coba bayangin internet itu kayak gunung es raksasa. Surface web, tempat di mana kita biasa nyari artikel atau baca ensiklopedia, itu cuma ujungnya doang. Kecil banget, cuma sekitar 4%. Di bawahnya ada yang namanya deep web, yang nyimpen lebih dari 90% informasi internet. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan disamain sama dark web yang isinya aktivitas mencurigakan ya. Beda banget. Deep web ini murni data publik yang cuma nggak keindeks aja sama mesin pencari biasa. Isinya tuh portal pemerintah, jurnal akademik, sampai basis data raksasa. Bayangin aja seberapa banyak data krusial yang ngumpet di situ. Ada putusan pengadilan yang resmi, catatan polisi terbuka, sampai direktori bisnis yang bisa ngasih tahu siapa sih pemegang saham sebuah perusahaan besar. Memang sih, karena nggak keindeks, kalian harus masukin kata kunci secara manual di situs-situs tersebut. Tapi percaya deh, justru di basis data publik yang dinamis inilah, bukti-bukti paling vital biasanya sembunyi nunggu buat ditemuin. Sekarang, kalian udah tahu nih batanya ada di mana aja. Terus gimana cara ngolahnya biar nggak pusing sendiri? Nah, kita butuh semacam mesin penggerak, yaitu siklus intelijen. Siklus ini isinya 5 tahapan pasti yang bakal ngubah data mentah yang super berantakan jadi produk intelijen strategis yang siap pakai. Ini bukan sekedar teori loh, tapi metodologi profesional untuk mastiin kerjaan investigasi kita itu akurat, relevan sama tujuan awal, dan tentunya bisa dieksekusi dengan cepat. Kita mulai dari langkah pertama, perencanaan dan arahan. Bayangin kalian masuk ke hutan rimba tanpa kompas, pasti nyasar kan? Sama aja kayak nyari data tanpa arah. Makanya, kalian harus tentuin dulu siapa targetnya, informasi spesifik apa yang lagi diburu, dan buat apa info itu dicari. Tanpa tujuan yang jelas di awal, seorang penyelidik cuma bakal tenggelam kelimpungan di tengah lautan data. Kalau rencananya udah matang, baru deh kita masuk ke mode kumpul-kumpul alias pengumpulan data. Di tahap ini, kita mulai ngerangkai kepingan-kepingan puzzle. Caranya macam-macam. Bisa lewat pencarian pasif, nyelusurin arsip lama, pencarian aktif yang butuh interaksi, pastinya dengan sistem keamanan operasi alias OPSEC yang ketat ya biar aman, sampai manfaatin program otomatis buat ngambil data biar lebih efisien. Ada pepatah yang bilang nyari data mentah itu kayak dapet tumpukan jeraminya, tapi memproses data itu kayak nyari jarum di dalam tumpukan jerami tersebut. Analogi ini tuh pas banget. Kita nggak bisa langsung analisis ribuan halaman dokumen yang baru aja dikumpulin. Itu masih terlalu berantakan. Kita harus menyarinya dulu.
Proses penyaringan inilah yang kita sebut dengan pemprosesan. Di sini kita benar-benar jadi tukang sortir yang disiplin, buang semua data ganda, singkirin yang gak nyambung, terjemahin bahasa asing, dan yang gak kalah penting, kita rapihin sisa datanya ke dalam format tabel, biar gampang dibaca. Pokoknya, pemprosesan ini mastiin kita cuma kerja pakai fakta-fakta bersih yang benar-benar bisa ngejawab pertanyaan utama kita tadi. Habis itu, baru deh kita masuk ke fase paling magis, analisis dan produksi. Ini nih titik baliknya. Data-data rapi tadi akhirnya disulap jadi intelijen betulan. Di momen inilah kita mulai pisahin mana fakta dan opini, narik benang merah untuk mengungkap hubungan rahasia antar subjek, sampai bikin prediksi apa kira-kira dampak dari temuan kita ini ke depannya. Seru banget kan kalau udah sampai tahap ini? Terakhir, sampailah kita di tahap diseminasi. Laporan yang udah susah payah dibikin ini harus disampaikan dengan super jelas ke pihak yang butuh. Ingat ya, jangan pernah cuma melempar tumpukan data doang ke mereka. Kasih keakuratan lewat bukti yang solid. Siapin visual seperti diagram koneksi biar lebih gampang dicerna. Dan yang paling utama, kasih konteks serta interpretasinya. Jadi, kalau mau dirangkum dari semua pembahasan kita, tolong ingat satu hal penting ini. Menjadi ahli OSCENT itu bukan soal siapa yang punya software paling canggih atau alat bayaran paling mahal. Sama sekali bukan. Ini 100% tentang seberapa disiplin metodologi kalian dan seberapa tajam daya analisis yang kalian punya. Penyelidik sejati itu nggak cuma nyari apa yang pengen dia temuin, tapi dia melihat secara objektif fakta apa yang sebenarnya ada di lapangan, dengan ngikutin siklus tadi. Nah, dengan pola pikir profesional yang udah kita bangun, plus fakta soal betapa gila dan dalamnya isi internet di Deep Web tadi, saya punya satu tantangan nih buat kalian. Coba dipikirin, gimana caranya kalian bakal nerapin kelima langkah siklus intelijen tadi untuk membedah investigasi digital kalian berikutnya? Kira-kira rahasia apa yang bakal kalian bongkar?